Selamat siang rekan-rekan setia, kembali lagi bersama kami di acara Pumpkin Radio. Acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yang pastinya bikin mood kalian makin happy. Kembali lagi bersama aku Lan, dan sekarang di sini kami akan menemani para rekan-rekan setia beberapa menit ke depan. Di siaran kali ini nggak akan kalah menarik dari sebelumnya, karena kami akan membawakan cerita hikayat tentang kisah Putri Kemuning. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu Serena dari Ningxi. Ini bercerita mengenai kisah cinta sepihak, dan lagu ini juga menggambarkan perasaan ketika seseorang tidak berani dan merasa kesulitan mengungkapkan isi hatinya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Nonton sampai akhir ya. Sosok Putri Kemuning. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki seorang putri cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anak yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tidak mau belajar dan juga tidak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Kesepuluh putri itu dinamai dengan nama-nama warna putri. Sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oren, Putri Merah, Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, raja mengenali putrinya. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Dan dia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada kakak-kakaknya. Pada suatu hari, sang raja mengumpulkan putri-putrinya di istana karena dia tahu mau pergi jauh dalam waktu yang cukup lama. Lalu ia menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh putri-putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama, oleh apa yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga pada ayahnya. Kesembilan anak minta hadiah yang Ayahnya, "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemohkannya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Setelah sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak yang pengasuh dan menyuruh para pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semua inang pengasuh melarangnya. Namun, Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakaknya Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu, tertawa keras-keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hai pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan.
Dalam hati ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan, mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian, bisanya hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan, kita mandi di danau saja, ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat bahagia. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau ini pun cantik, lihat serasi benar dengan baju yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi ketika Putri Kuning sedang membuat teh. Kakak-kakaknya berdatangan, mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu, seharusnya kalung itu milikku karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan padamu, sahut Putri Kuning. Mendengar jawaban Putri Kuning, Putri Hijau mendatangi saudara-saudaranya dan menghasut Putri Kuning. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengejarnya, berbuat baik pada Putri Hijau. Mereka lalu sepakat merampas kalung itu dan memukul kepala Putri Kuning yang menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut menguburnya kalung batu hijau. Karena ia sudah tidak menginginkannya. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk, katanya. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah.